fungsi divergen. Ada enggak deh. Di sini yang pertama jika L anggota bilangan real, maka F tidak punya limit L di C hanya jika terdapat barisan. Jadi ini menggunakan kriteria barisan ya. Dua-duanya sebenarnya menggunakan kriteria barisan. Cuman yang di sini, yang di poin A itu sudah fix bahwa F tidak konvergen ke tidak punya limit F bukan L gitu pada saat X menuju C, atau F tidak konvergen ke L di C ya. Nah yang di sini yang ini lebih umum, jadi kita mengatakan fungsi F tidak punya limit di C ya. Nah di sini di bagian yang kedua ini sudah mengatakan bahwa F itu divergen pada C. Tapi kalau di A, itu bisa jadi F-nya itu konvergen. Ya. F-nya konvergen untuk X menuju C. Memang tidak di L, limitnya bukan L. Yang poin A. Nah, ya kalau yang poin B itu lebih strict lagi bahwa F itu memang tidak konvergen. Ya. Kalau yang ini Fxn-nya tidak konvergen ke L. Nah, di contoh 4110, Anda perhatikan di sini ada fungsinya super X. Kita akan evaluasi kekonvergenan fungsi untuk X menuju 0. Ya. Jadi kita akan menentukan apakah super X itu konvergen di X sama dengan 0. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa dia tidak konvergen. Gitu ya. Tidak konvergen di R. Artinya memang nilai limitnya tidak ada. Nah, fungsi Vx dia adalah super X. Nah, kita mau cari barisan yang X-nya konvergen ke 0. Ya. Yang konvergen ke 0 barisannya adalah barisan super N. Sebagai contoh barisan super N. Apakah boleh menggunakan barisan yang lain? Ya boleh. Ya. Misalkan Anda menggunakan super N kuadrat. Ya, boleh. Super N pangkat 3 boleh. Gitu. Nah, ketika kita menggunakan barisan super N, kita tahu bahwa limit Xn-nya sama dengan 0. Super N itu konvergen ke 0. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. C dari Xn sama dengan 1 per super N sama dengan N. Ini enggak konvergen. Ya, ini enggak konvergen. Nah, ini yang signum X. Ya, signum X itu sebenarnya fungsi sama dengan X dibagi harga mutlak X. Kalau kita gambarnya seperti ini ya. Sama dengan plus 1 untuk X lebih besar 0, sama dengan 0 pada saat X sama dengan 0, dan sama dengan min 1 untuk X kurang dari 0. Gitu. Nah, yang Xn, barisan Xn-nya kita gunakan min 1 pangkat N per N. Ini konvergen ke 0. Ya. Nah, untuk mengatakan bahwa nanti ini nggak konvergen. Nah,
Kalau Anda menggunakan barisannya yang ini, kan barisannya ada banyak ya yang konvergen ke 0. Kalau Anda menggunakan barisannya sama dengan barisan seperti contoh pada yang poin A, nah nggak dapat nih. Ya. Kalau saya gunakan xn-nya itu sama dengan 1/n, ya, xn-nya sama dengan 1/n, maka C dari xn itu sama dengan plus 1. Dan ini konvergen ke 1. Nah, tetapi kalau di sini saya menggunakan barisannya yang lain, ternyata konvergennya ke nggak ada nih, nggak konvergen. Ya. Kalau saya menggunakan barisan xn-nya saya pilih yang ini, maka signum x-nya divergen. Ini divergen ini. Ya. Kenapa divergen? Kenapa divergen? Ada yang bisa menjelaskan kenapa divergen? Izin menjawab Ibu. Ya. Karena hasilnya nanti ada positif sama negatif bukan? Oke. Positif sama negatif. Bisa lebih detail lagi? Yang positif yang mana? Kalau saya pakai X1 apa? Ini kan sebenarnya barisannya min 1 pangkat 1 gitu ya. Min 1 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Ini kan min 1, 1, min 1, 1 gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang secara bukti secara formal bahwa ini divergen gimana? Kenapa kok ini divergen? Karena ada yang plus minus ya. Untuk membuat argumentasi bahwa itu divergen, gitu. Kita bisa menggunakan subbarisan ya. Kemarin Anda sudah pakai subbarisan ketika kita membahas barisan. Nah, kalau saya pakai subbarisannya adalah X2N, ya, X2N-nya konvergen ke 0. Ya. Tetapi si X2N-nya itu konvergen ke 1. Sedangkan kalau saya menggunakan 2N min 1, ini juga konvergen ke 0. Tetapi si X2N min 1-nya konvergen ke min 1. Jadi saya punya dua subbarisan yang masing-masing subbarisannya itu konvergennya ke 0, tetapi nilai fungsinya konvergen ke bilangan yang berbeda. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini divergen. Nah, sekarang kita lihat yang sin. Sin 1/x untuk x menuju 0. Ya, ternyata sin 1/x itu konvergen enggak? Konvergen kemana? Min 1. Kalau lihat begini, konvergennya kemana? Ini kan bisa plus 1, min 1, plus 1, fluktuatif juga. Ya. Ini enggak konvergen. Ini divergen juga nih. Nah, ini sudah di state di sini ya. Limit. Nah, kecuali yang dicari itu limit apa? Limit sin x per x. Untuk x-nya konvergen ke 0. Kalau itu nilainya 1. Ya. Nah, ini nilainya 1.
Nah, kita sudah pernah bahas ini. Sin n per n menuju tak hingga nilainya 1. Ya, atau sin x per x untuk x menuju 0 nilainya 1. Ini belum dibahas ya. Ini nanti dibahasnya ketika kita menggunakan teorema Apit. Ada teorema Apit. Ya, di sini berlaku juga teorema Apit. Nah, kita akan lanjut ke section 4.2 ya. Kemarin terakhir kan sampai itu kan, sampai contoh ya. Nah, kita akan lanjut ke section 4.2. Coba di section 4.2 ini berkaitan dengan teorema limit. Kalau tadi kita menentukan limit itu berdasarkan definisi, ya, berdasarkan definisi. Kalau ini kita menentukan limit berdasarkan berdasarkan teorema-teorema yang ada di sini. Jadi akan lebih mudah, gitu ya. Nah, kita mulai dari definisi 421. Definisi 421 itu definisi terbatas pada lingkungan dari C. Ya. Saya punya A-nya subset R, F itu fungsi dengan domainnya A dan kodomennya di R, C-nya itu cluster point dari A, kita katakan bahwa F itu terbatas pada lingkungan dari C. Jika terdapat lingkungan dari C, yaitu V, lingkungan delta dari C, yaitu V delta epsilon, dan sebuah konstanta M sehingga memenuhi pertidaksamaan ini. Harga mutlak Fx kurang sama dengan M untuk setiap X anggota A diiris V delta C. Ya. Jadi kalau saya punya ini gambarnya, saya gambar di sini aja. Nah, katakanlah V delta epsilonnya gini. V delta C-nya yang ini. Ya. Nah, kalau fungsinya itu di sini, M-nya itu di sini. Jadi grafik fungsi itu di sini. Di bawah ini. Katakanlah ya mungkin gini. Ya ini terbatas, dibatasi. Nilai fungsinya itu selalu kurang dari M. Pada saat X-nya itu anggota V delta C. Nah, di teorema 422 berkenaan dengan fungsi yang terbatas, jika A subset R, F itu dari A ke R, punya limit di C, maka F itu terbatas pada suatu lingkungan dari C. Ya. A subset R, F dari A ke R, punya limit di C, maka F itu terbatas pada suatu lingkungan dari C. Ya. Jadi kalau dia punya limit, limitnya di C. Saya hapus dulu ya. Nah, fungsinya, katakanlah fungsinya nih, di C itu dia punya limit. Iya Pak, lagi ngajar. Nah, ini fungsinya punya limit di C ya. Ini katakanlah di sini C, kemudian ini adalah grafik fungsinya. Di C
itu bisa jadi di C-nya nilainya tangga, boleh, gitu ya. Ini katakanlah fx, yang ini nilainya nggak punya nilai juga bisa, nggak punya nilai juga bisa. Ini lubang di sini, gitu ya. Oke. Nah, ini kan bisa jadi di sini di buktinya itu bisa C-nya itu anggota domain atau C-nya bukan anggota domain, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan ini F punya limit di C, ya. Kita misalkan limitnya itu L, ya. Kita misalkan limitnya L, sehingga berdasarkan definisi limit, maka kalau kita pilih epsilonnya sama dengan 1, maka kita punya delta positif, sehingga kalau X itu berada pada lingkungan delta dari C, X tidak sama dengan C, maka fx-nya berada pada lingkungan 1 dari L. Ya. Ini dari teorema akibat 224A. Nah, sekarang kita akan memperhatikan nilai fx-nya. Ya. Nah, kita tahu bahwa harga mutlak fx dikurangi harga mutlak L itu selalu kurang dari harga mutlak fx dikurangi L, dan ini kurang dari 1. Sehingga dari sini kita punya harga mutlak fx itu kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Ini untuk X tidak sama dengan C. Ya. Nah, sekarang ada dua kasus. Kalau C-nya bukan anggota A, kita bisa memilih M itu sama dengan harga mutlak L ditambah 1. Sedangkan untuk C, anggota A, anggota domain, maka kita pilih M-nya itu adalah supremum dari harga mutlak FC dan harga mutlak L ditambah 1. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Pembagian dua kasus ini? Pembagian dua kasusnya belum paham, Bu, sama kenapa yang dipilih harus supremumnya. Oke. Pemilihan ini ya, pemilihan dua kasus. Nah, pertidaksamaan ini terjadi ketika X-nya di sini kan? Ya enggak? X itu anggota lingkungan delta dari C, tetapi enggak sama dengan C, gitu ya. X-nya tidak sama dengan C, gitu. Kalau X-nya tidak sama dengan C, maka X anggota V delta dari C ini berlaku Fx kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Karena kita bisa mengabaikan C. Ya. Kalau C-nya tidak di A, tidak di domain, kan nggak masalah. Karena ini tidak akan berpengaruh. Nilai FC-nya tidak akan ada. Sedangkan kalau mungkin saya buka Google Jamba dulu ya, biar Anda lebih paham saya gambarkan ini ya.
Sudah terlihat Google Jamboot saya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi dari sini tadi, dari sini, ini kan F punya limit di C. Katakanlah limitnya L gitu ya. Limit X menuju C, F sama dengan L. Ya, kita punya limit X menuju C, Fx itu sama dengan L. Nah ini per definisi, berdasarkan definisi, ini kan berlaku untuk setiap epsilon positif, ada delta positif gitu ya. Sehingga jika X min C itu kurang dari delta dan lebih besar dari 0, maka berlaku Fx min L kurang dari epsilon. Ya. Nah, di sini kan dipilih epsilonnya sama dengan 1. Ketika dipilih epsilonnya sama dengan 1, maka ada V1 dari C, gitu ya. Jadi kalau X-nya itu anggota ini, diiris dengan A, berlaku Fx anggota lingkungan 1 dari, ini delta ya. Nah, tapi ini ada tambahan nih. X-nya X-nya bukan tidak sama dengan C. Ya. Nah, padahal di teoremanya mengatakan apa? Di teoremanya F itu terbatas pada lingkungan dari C. Ya. Jadi saya harus membuat ini kan berdasarkan definisi yang ini. Tapi di teorema itu yang mau dituju itu adalah kalau X anggota V delta dari C diiris dengan A, maka X-nya anggota V1 dari epsilon. Ya. Ini mengartikan bahwa C-nya ikut, gitu ya. C-nya ikut di sini. C-nya ikut. C-nya masuk. Sedangkan di sini, ini mengartikan C-nya nggak usah diikutkan. Kalau C-nya nggak usah diikutkan, maka ini kurang dari ini. Ya. Atau di sini tadi sudah di state bahwa harga mutlak Fx kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Ini ada penjabaran dari ini. Ini salah ya. Ini L. Ini L. Nah, penjabaran dari ini kan ekuivalen mengatakan yang tadi harga mutlak Fx itu kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Nah, ini tanpa C, gitu ya. Sekarang saya memasukkan C di sini. Kalau saya memasukkan C gimana? Jadi kalau untuk setiap X anggota V delta dari C diiris dengan A, ini kan masuk ini ya, masuk C-nya ya. Nah, ini kalau saya buat kasus yang pertama, X-nya anggota bukan anggota A, maka ini pernyataan X anggota V delta dari C diiris dengan A dan X tidak sama dengan C, ini akan ekuivalen dengan
X anggota V delta dari C kurangi A. Ini nggak usah ikut, nggak apa-apa. Karena ini nanti ketika X-nya itu saya sama dengan kan C, kan saya iris lagi dengan A. Kan nggak boleh. Karena ini kecuali yang bukan anggota A akan dikeluarkan, gitu ya. Jadi ini pernyataan ini akan ekivalen dengan pernyataan ini. Ya. Sedangkan untuk X yang anggota A, maka pernyataan yang X anggota V delta dari C diiris dengan A, itu akan ekivalen dengan pernyataan X anggota, X tidak sama dengan C, ya. Tapi saya gabung lagi dengan C, gitu ya. Nah, yang di sini harga mutlak Fx itu kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Ini terpenuhi nih. Ya, ini terpenuhi. Nah, kalau yang kedua, ini oke. Dari yang ini, yang di sini, kalau X-nya ngambil yang di sini, maka berlaku Fx kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Tapi kalau X-nya sama dengan C, maka kan kita punya Fc. Gitu ya. Kalau X-nya anggota ini, maka Fx-nya kurang dari harga mutlak L ditambah 1. Kalau saya punya Fc, harga mutlaknya bagaimana? Apakah harga mutlak Fc-nya itu selalu kurang dari harga mutlak L ditambah 1? Belum tentu. Ya. Makanya kita memilih M-nya itu sebagai yang terbesar antara harga mutlak L ditambah 1 dan harga mutlak Fc. Gitu ya. Nah, kita mau memilih antara dua ini. Mana yang lebih besar antara harga mutlak L ditambah 1 dan harga mutlak Fc. Sehingga kalau saya pilih M-nya yang supermum, maka ini juga akan ekivalen mengatakan harga mutlak Fx kurang dari M. Yang di sini, ini harga mutlak Fc juga kurang dari M. Sehingga kita bisa, nah ini kan pernyataan ini kan ekivalen dengan gabungan dari dua himpunan ini ya. Kalau anggota yang di sini, maka kurang dari M. Kalau anggota yang di sini juga kurang dari M. Makanya kita pilih M-nya tadi ini, supermum dari kedua nilai ini. Gitu. Sampai sini jelas? Bu, kenapa yang diambil supremum atau bukan infimumnya? Itu mungkin ada alasannya, Bu. Iya, kalau Anda ngambil infimumnya, ya FC-nya gimana? Gini aja, coba saya kasih ilustrasi biar Anda bisa ini ya. Nah, sekarang saya punya katakanlah A, ketika X-nya itu anggota interval 01, maka Fx-nya itu kurang dari 1, gitu ya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan, X-nya anggota ini. Maka Fx-nya kurang dari berapa? Kalau di dalam sini, oke, kurang dari 1. Kalau sama dengan F0, mana yang lebih besar antara F0 dengan F1? Sama dengan 1. Mana yang lebih besar dari
antara F0, kan ada F0 gitu ya, ada 1, ada F1, mana yang lebih besar nih? Maka kita pilih M-nya sama dengan supremumnya yang paling gede gitu. Kalau ini kurang dari 1, maka ini kurang dari M. Ya. Yang di sini F0-nya juga kurang dari M. F1-nya juga kurang dari M. Sehingga ketika kita memilih yang ini, nah, maka semuanya Fx-nya kurang dari M. Gitu. Itu mungkin ilustrasinya ya. Terima kasih Bu. Ya, Ya izin yang slide pertama tadi kayaknya pilih epsilon sama dengan 1 ya, tapi ditulis epsilon 0 tadi. Oh ya, epsilon 1 ya. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, jelas sampai sini. Saya lanjut pembuktiannya ya. Oke, nah ini sudah kalau M-nya dipilih supremum, maka Fx-nya kurang dari, harga mutlak Fx kurang dari M. Untuk setiap X-nya anggota A diiris V delta dari C. Gitu ya. Nah ini kan, kalau yang di sini kan X-nya nggak sama dengan C. Tapi yang kita tuju, X-nya tidak sama dengan C-nya nggak ada. Makanya kita perlu perhatikan dua kasus. Bagaimana kalau C-nya itu anggota domain dan bagaimana kalau C-nya bukan anggota domain. Oke, yang berikutnya kita lihat di teorema 423. Yang di teorema limit yang ini saya nggak akan bahas detail ya. Ini Anda sudah, yang Anda S1-nya matematik pasti tahu ini. Ya, kalkulus pun diajarkan. Ya, di analisis real yang ini juga sudah diajarkan. Jadi limit itu limit itu merupakan operator linear ya. Limit itu merupakan operator linear. Jadi ini yang mengatakan bahwa operator linear, bahwa limit jumlah itu sama dengan jumlah limit. Limit selisih itu sama dengan selisih limit. Limit dari suatu konstanta dikalikan fungsi sama dengan konstanta kali limit fungsi. Kemudian kalau limit F itu sama dengan L, limit G itu sama dengan L, maka limit F kali G itu sama dengan limit F kali limit G. Ya. Demikian juga dengan limit fungsi pembagian fungsi F dengan F per H gitu ya. Tapi di sini harus ada syarat bahwa limit H untuk X menuju C-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan dengan ini beberapa contoh aplikasinya. Nah, ini sebenarnya dari yang pertama tadi, teorema yang di atas tadi, ya, teorema bagian A. Jadi kalau di sini kita generalisasi untuk jumlah sampai N fungsi, yaitu limit dari F1 tambah F2 sampai Fn untuk X menuju C itu sama dengan limit jumlah dari limit ya, jumlah dari limit F1, F2, F3 sampai Fn. Demikian juga untuk yang perkalian. Ini kita bisa menuliskan yang ini, kalau yang kedua, kalau limit F itu sama dengan L, ya, maka L pangkat N sama dengan limit X menuju C, Fx pangkat N. Ini sebenarnya bisa saya tulis gini ya. Ini akan sama dengan
limit fx menuju c. Nah, pangkatnya di luar ini. N gitu ya. Ini beberapa aplikasi dari teorema yang tadi. Anda bisa coba. Nah, ini yang teorema yang tadi yang saya sebutkan, yang limit sin x per x gitu ya, untuk x menuju 0 sama dengan 1, nanti menggunakan teorema yang di sini, ada yang teorema Apet namanya. Nah, ini sin x per x. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di teorema yang ini. Teorema yang, ini baru contoh, sorry. Nah, bukan yang ini, maaf. Oleh dari, teorema ini, 426 ya. Sekilas mungkin coba dulu contoh 425, kemudian Bapak Ibu perhatikan 426 sama 427. Kemudian saya minta Bapak Ibu untuk menjelaskan terkait dengan contoh contoh 428. Silakan. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau menjelaskan, boleh melalui Google Jamboard yang tadi kan saya sudah share ya. Atau Bapak Ibu mau dari Google Jamboard-nya masing-masing, silakan. Ini boleh saya stop share? Atau masih mau dilihat bagian yang mana? Maaf Ibu, Ya. itu tugasnya yang jelaskan 428 sama 428 aja. 428, iya. Terima kasih Ya, Ibu. 428. Yang teoremanya Bapak Ibu pelajari, kemudian Bapak Ibu silakan menjelaskan di contoh 428. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menjelaskan 428, silakan nanti ditulis di kolom chat Bapak Ibu mau menjelaskan poin yang mana, A, B, C, atau sampai berapa sini tadi ya? Sampai F. Sampai F ya. Ya, silakan. Bapak Ibu mau menjelaskan yang bagian mana? A, B, atau C, atau D, atau E, atau F. Silakan dituliskan di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu ini kotorat-kotorat dulu ya. 15 menit mungkin. Silakan. Saya stop share dulu ya.
Silakan, siapa mau menjelaskan dahulu? Bu Nur, silakan Bu Nur. Yang A ya Bu ya. Boleh, silakan. Bu Nur pakai Google Jamboard atau mau presentasi sendiri? Oh, saya pakai Google Jamboard. Yang saya share ya? Ya, Oke. sebentar Bu. Saya share dari sini ya. Ya, boleh Ibu. Demikian Ibu. Bentar. Bisa dijelaskan Bu Nur secara lisan boleh? Oh, baik Bu. Akan dibuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari X pangkat 3/2 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0. Kita tahu bahwa ada pertidaksamaan yang berlaku, yaitu X kurang dari akar X kurang dari 1 yang berlaku untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Sehingga jika semuanya kita kalikan dengan X, kita dapatkan X kuadrat kurang dari X pangkat 3/2 kurang dari X. Dan menurut Swiss teorema 427 bahwa limit X, jika limit X mendekati 0 dari X kuadrat sama dengan 0, yang sama juga dengan limit X mendekati 0 dari X, maka yang ada di tengah-tengah ini limit X mendekati 0 dari X pangkat 3/2 juga bernilai 0. Demikian Ibu.
Oke. Jadi menggunakan teorema Apet ya. Ya, Jadi X-nya itu X pangkat 3/2 itu berada di antara X kuadrat dan X. Boleh nggak saya menggunakan batasnya ini bukan yang ini? Batas bawah dengan batas atasnya boleh nggak saya tidak menggunakan ini? boleh Ibu, misal, tapi nanti kalau belum paham Bu, saya belum paham. Ya ini boleh aja saya rubah. Saya nggak pakai ini. Boleh kan? Halo? Ya Ibu. Oke. Nah bisa aja di sini misalkan saya ini kan berlaku antara X antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah kalau di sini saya pakai setengah boleh nggak? Boleh di sini. Masih Boleh nggak berlaku. saya pakai X? Masih berlaku. Pakai setengah di sini. Masih ya. Bisa. Karena di sini pembatas X-nya menuju ke 0 dari sebelah kanan. Nah di sini tidak harus, batasnya tidak harus ini ya, boleh yang lain. Nah ini saya tanya nih, kenapa X-nya kurang dari akar X? X kurang dari akar X karena untuk batas X-nya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 Bu. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 1 masih berlaku nggak? Tidak berlaku. Tidak berlaku? Tidak berlaku. Jadi X-nya lebih besar dari akar X. X-nya akan lebih besar dari akar X. Ini hanya kasus khusus ketika X-nya kurang dari 1. Gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti 2 boleh nggak? Tidak boleh. Nggak bisa, karena di sini yang X kurang dari X pangkat setengah itu hanya berlaku ketika X-nya berada di antara 0 sampai 1. Ya. Tapi kalau di sini saya ganti menjadi setengah, sepertiga masih memungkinkan. Nah ini kalau saya tidak mau pakai X, di sini X kuadrat masih bisa nggak? Bisa Bu. Bisa. Masih bisa Ibu. Masih bisa. Masih bisa. X kuadrat kurang dari akar X. Ya. Oke. Jadi ini tidak harus tidak tunggal ya, batas bawah dengan batas atasnya ini tidak tunggal, Anda bisa menggunakan yang lain. Yang penting masih memenuhi persyaratan yang ada di sini. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Ibu. Silakan soal yang lain, yang B. Siapa yang menjelaskan? Sudah di halaman berikutnya Ibu. Oke. Bu Sidi, Bu siapa? Bu Sidi ya? Iya Bu. Ya, silakan Bu, dijelaskan. Di sini kan disuruh membuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari sin X sama dengan 0. Nah, kan kita tahu bahwa kalau misalnya sudut dari sin itu nilainya minimal paling kecilnya itu -1 dan paling besar itu 1. Terus kita ambil bahwa di sini infimum dari sin X itu sama dengan -1, subprimum dari sin X itu 1 untuk setiap X elemen X. Nah, karena itu maka kita bisa ambil sin X itu nilainya lebih dari sama dengan -1 atau sin X itu kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X elemen R. Nah, karena kita tahu bahwa syarat itu, maka kita bisa ambil sin X lebih dari sama dengan min X dan sin X juga kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemen R. Nah, dari teorema 8.1
itu ada penjelasannya yang limit X mendekati 0 untuk plus minus X itu sama dengan 0, sehingga limit X mendekati 0 min X karena itu limit X mendekati 0 sin X itu akan lebih dari sama dengan limit X menuju 0 min X, dan limit X mendekati 0 sin X akan kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 X. Demikian sehingga kita bisa peroleh limit X menuju 0 dari sin X itu akan nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan bahwa limit X menuju 0 itu dari sin X sama dengan 0, Bu. Coba perhatikan yang saya lingkarin ini dari mana nih? Kalau dari sini kan ini ya, berlakunya ini ya. Yang ini dapat dari mana nih? Bisa menjelaskan Bu Siti, yang itu dapat dari mana? Yang bawah nih. Pertidaksamaan min X kurang dari sin X kurang dari X. Karena diambil dari nilai X elemen R-nya, itu enggak sesederhana itu ya. Penjelasannya bukan yang bagian yang pertama. Ibu lihat lagi di situ kan disuruh melihat teorema 848. Ya. Iya. Jadi tolong nanti perhatikan teorema 848 untuk menjelaskan pertidaksamaan min X kurang dari X kurang dari sin X kurang dari X. Oke, yang berikutnya, teori yang bagian C, siapa yang menjelaskan? Izin Ibu. Ya. Yang C, Bu. Saya E. Oh, ini yang E. Iya. Yang tadi yang E ya? Oh, bukan, maaf Bu, yang di saya yang 6, Bu. Halaman ke-6. Oh, halaman ke-6. Oke. Anda mau menjelaskan dulu sekarang? Boleh, silakan. Halaman 6. Ya, boleh, silakan. Iya. Jadi soalnya kan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Pada soal seperti ini, teorema 42B tidak dapat digunakan karena memang ini kan bentuknya sin X per X. Jadi yang digunakan itu teorema 848. Isi teoremanya sudah saya tulis di yang dikotakin, itu isinya. Jadi X dikurang 1/6 X per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X. Dalam hal ini diaplikasikan X-nya itu diganti sin X dan ininya tetap. Lalu kemudian X-nya kita keluarkan, saya keluarkan yang sebelah kirinya saya keluarkan, lalu dibagi sama X semua. Jadi yang ininya kecoret, yang di tengah-tengahnya itu sin X, jadi dibagi X. Lalu sebelah kirinya menjadi sin X per X kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1/1/6 X pangkat kuadrat. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke teorema Apit. Ke teorema Apit kita tambahkan limit X mendekati 0, 1 dikurang 1/6 X kuadrat, kurang dari sama dengan 0 limit X mendekati 0 sin X per X, kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, limit 1 X mendekati 0. Di mana nantinya yang 1 dikurang 1/6 X kuadrat kita pecah, satunya kita keluarin di luar, 1/6 yang di sininya juga kita keluarin di luar, jadi tinggal 1 dikurang 1/6 limit X mendekati 0 X
kuadrat kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X kurang dari sama dengan 1. Karena limit 1, 1. Nah, nantinya yang, mohon maaf Ibu, yang saya lingkarin ini nilainya itu akan 0. Jadi sisanya tinggal 1 kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X kurang dari sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Ya. Mungkin perlu dijelaskan yang teorema 848 ya, perlu diperjelas nih buktinya nih. Baca kembali. Baik Ibu. Ya. Oke, silakan yang berikutnya. Siapa yang mau menjelaskan? Yang pertama nanti dari KSNSD, lalu dilanjutkan dengan KSNSD, dan dilanjutkan dengan Rosi, lalu yang terakhir dari siswa Indonesia. Seperti itu keseluruhannya. Untuk pertama langsung kami berikan kesempatan kepada Diri KSNSD untuk menjelaskan perubahan apa saja yang ada di kategori ini sebagai terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini dari KSN, IPA, Matematika, dan Komputer Sosial sudah mencoba melakukan penelaahan terhadap SOP KSN 2021. Mencermati, kemudian kami diskusikan ada hal-hal yang perlu Ada yang mau presentasi lagi? ini juga tidak ada hal-hal yang berubah. Di teorema 848 juga ada Bu yang untuk cos X, cuma pembuktian teorema 848 yang saya belum bisa Bu. Tinggal mengaplikasikan seperti punya Durina Jadi itu. satu sekolah boleh Ya. memberikan 9. Itu bagian berapa itu, Bu? Bagian C yang cos X. Ya. Kemudian Oke, yang lain selain yang C? dengan kapasitas 16 GB karena kalau kurang juga waktu lalu kan ada sedikit masalah Pak. Jadi kita berikan speknya dulu karena dengan spek sebesar ini mampulah untuk mengolah aplikasi data dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang sesuai. Nanti mungkin lebih teknis tim IT yang akan menentukan
Mungkin yang D ya, yang lebih menarik ya. Kemudian jadikan internet yang stabil. Bagian D. Karena pengalaman juga, walaupun secara umum baik penyisihan maupun Saya coba ya, Bu. Nah, lalu Ya, silakan Bu Nur. setelah itu satuan pendidikan atau sekolah
Demikian Ibu. Silakan dijelaskan. Baik. Menurut akan dibuktikan bahwa limit X mendekati 0 dari cos X min 1 per X sama dengan 0 menurut teorema 848 1 min setengah X kuadrat kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1, maka ketiga-tiganya kita kurangi dengan 1, jadi dapat min setengah X kuadrat kurang dari sama dengan cos X min 1 kurang dari sama dengan 0, kemudian ketiganya kita bagi dengan X menjadi min setengah X kurang dari cos X min 1 per X kurang dari sama dengan 0, kemudian kita cari limitnya, limit X mendekati 0 dari min setengah X kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 dari cos X min 1 per X kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 dari 0. Kemudian limit X mendekati 0 dari min setengah X hasilnya adalah 0, dan limit X mendekati 0 dari 0 adalah 0 menurut teorema Apit, sehingga limit X mendekati 0 dari cos X min 1 per X hasilnya 0. Terbukti, Ibu. Kedua Oke, adalah sudah bagus ya. Nah, babak kedua. Nah, dari babak tahap kedua ini untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut di minggu depan ya. Jadi Satu kali lagi sebelum ujian. dan juga bisa pilihan jam satu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.